Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Oktaviani dengan NIM 2011211002. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang kelainan sindrom Ehlers-Danlos. Nah, apa itu sih? Sebelum kita masuk ke dalam pencegahan dan mengenali gejala-gejalanya, akan lebih baik kita mengenali apa yang dimaksud dengan sindrom Ehlers-Danlos. Sindrom Ehlers-Danlos adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi jaringan ikat yang mendukung kulit, tulang, pembuluh darah, dan banyak organ dan jaringan lainnya. Cacat pada jaringan ikat menyebabkan tanda-tanda dan gejala ini yang berkisar dari sendi yang sedikit longgar sehingga komplikasi yang mengancam jiwa. Kemudian, banyak orang dengan sindrom Ehlers-Danlos memiliki kulit lembut dan berlumpur yang sangat renggang atau elastis dan rapuh. Individu yang terkena cenderung mudah memar dan beberapa jenis kondisi juga menyebabkan jaringan parut abnormal. Orang-orang dengan bentuk klasik sindrom Ehlers-Danlos mengalami luka yang terbelah, terbuka dengan sedikit pendarahan dan meninggalkan bekas luka yang melebar dari waktu ke waktu untuk menciptakan bekas luka. Jenis gangguan dermatosparasis ditandai dengan kulit longgar yang melorat dan keriput serta lipatan kulit ekstra atau berlebih memungkinkan ada. Kemudian, hiperekstensi kulit telah terbukti menjadi fitur yang andal dalam diproduksi dari EDS klasik. Kelompok ini mengkonfirmasi bahwa pasien dengan EDS klasik menunjukkan ekstensifikasi di luar kisaran normal. Namun, mereka menemukan konsistensi kulit menjadi tes yang tidak dapat diandalkan dan menyimpulkan bahwa konsistensi kulit tidak boleh dimasukkan dalam kriteria diagnosis untuk EDS klasik. Kemudian, pengobatan yang dapat kita lakukan yang pertama pengujian genetik, di mana penyakit EDS ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Cara yang paling umum untuk mengidentifikasi kondisi ini adalah dengan mencari gen yang rusak. Kemudian ada biopsi. Dalam beberapa kasus, dokter akan menggunakan tes yang disebut biopsi. Dalam tes ini, dokter menghilangkan sampel kulit dan memeriksanya di bawah mikroskop untuk mencari tanda-tanda kondisi seperti gen tertentu dan mutasi gen atau kelainan. Yang selanjutnya ada ujian fisik. Selama pemeriksaan fisik, dokter dapat melihat seberapa banyak kulit membentang dan seberapa jauh sendi dapat bergerak. Kemudian ada pencitraan. Tes yang memberikan gambaran bagian dalam tubuh dapat membantu dokter mengidentifikasi kelainan termasuk masalah fungsi jantung dan tulang melengkung. Tes ini termasuk sinar X dan pemindaian computer-aided tomography atau CT. Kemudian ada cara mengatasinya, itu dengan mengonsumsi makanan sehat sebanyak 16,7%, latihan kekuatan ringan sebanyak 16,7%, hindari peregangan sendi berlebihan sebanyak 16,7%, hindari angkat barang berat sebanyak 16,7%, hindari olahraga berat sebanyak 16,7%, kemudian sabun ringan sebanyak 16,7%. Di mana cara mengatasi ini dapat dilakukan untuk melindungi kulit. Dokter akan merekomendasikan untuk menggunakan tabir surya dan sabun ringan. Mengonsumsi vitamin C ekstra dapat membantu mengurangi mahal. Terapi fisik seperti latihan untuk memperkuat otot-otot yang mendukung sendi dapat membantu mencegah cedera sendi. Kemudian tindakan yang dapat kita lakukan yaitu seperti sebuah fisioterapis dapat mengajari Anda latihan untuk membantu memperkuat persendian Anda. Kemudian sebuah terapis okupasi dapat membantu Anda mengolah aktivitas sehari-hari dan memberikan saran tentang peralatan yang dapat membantu Anda. Penyuluhan dan terapi perilaku kognitif. Untuk jenis EDS tertentu, pemindaian rutin yang dilakukan di rumah sakit dapat mendeteksi masalah pada organ dalam. Kemudian ada konseling genetik, disarankan untuk menghindari beberapa aktivitas yang sama seperti angkat berat dan olahraga kontak. Kemudian aktivitas berisiko rendah seperti renang atau pilates memungkinkan direkomendasikan untuk membantu Anda tetap muda dan sehat. Kemudian, jika kelelahan menjadi masalah, Anda dapat diajari cara untuk menghemat energi dan membantu aktivitas Anda. Kemudian, sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, dalam mengatasi masalah sindrom Ehlers-Danlos, kita dapat melakukan edukasi kepada masyarakat di mana ada beberapa tahap pencegahan dalam mengatasi penyakit sindrom Ehlers-Danlos seperti menghindari aktivitas berat, menghindari aktivitas yang membuat hiperekstensi sendi, menghindari olahraga yang banyak kontak fisik, menggunakan tabir surya, mengingat untuk menggunakan assistive device dalam aktivitas sehari-hari untuk mengurangi stres pada sendi-sendi,
melakukan check up yang rutin dengan dokter, melakukan kontrol kebagian yang sesuai dengan masalah. Kemudian, tindak lanjut dalam permasalahan ini kita dapat melakukan kuesioner berupa Q&A beberapa pertanyaan kepada beberapa responden, di mana sistem penilaian breakdown setiap sisi diukur menggunakan geniometer dan setiap sisi dicetak secara independen sebagaimana diuraikan. Dengan telapak tangan dan lengan bawah bersandar pada permukaan data dengan siku melengkung pada 90 derajat. Kemudian, dengan lutut terkunci lurus dan kaki bersama-sama, jika pasien dapat membungkuk ke depan untuk menempatkan telapak tangan total kedua, tangan datar di lantai tepat di depan kaki. Itu dianggap positif dan cetak. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.